Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Guys, hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2024. Kita akan mengadakan pengajian rutin mingguan sekalian tawakufan, yaitu di rumahnya Ibu Dewi. Nanti videonya aku upload, ditonton ya guys, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kembali taklim kita pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita tawakufan ya Bu, penutupan sementara menjelang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah guru kita pun telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya saya persilahkan langsung kepada guru kita Ustazah Hajah Juhriya Sarjana Agama MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tentu yang sama-sama kita hormati Tuan Rumah Bu RW, staf keluarga semuanya, bapak dan semuanya keluarganya, anaknya, mantunya dan semuanya, dan tentunya pimpinan taklim, staf pengurus dan jamaah, staf keluarga dan semuanya. Ibu yang hadir kali ini melaksanakan tugas kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah barokah buat kita, diberikan oleh Allah berkah di bulan Rajab yang penuh dengan berkah, sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah memberikan kita berkah barokah dalam umur, dalam kehidupan, dalam rezeki yang insya Allah manfaat di dunia wal akhirat. Salawat maha salam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal berapa sekarang? Is, juga tahu. Bulan Rajab ini tanggal berapa? Nis, tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Tanggal berapa? Tanggal 21 Rajab. 20 udah lewat. Kalau kemarin di bulan Rajab dari awal kita minta kepada Allah diberikan berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ballighna Ramadan, Allah pertemukan dalam bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab itu kalau melihat dalam Quran surah At-Taubah yang ke-36 ayatnya, kemarin kita udah bahas, hanya menyinggung sedikit saja biar lebih kuat. Itu disebutnya adalah Syahrullah. Jadi sekarang itu disebutnya adalah Syahrul, bulannya. Nah, kalau kita tahu bulannya Allah, maka dalam Quran surah At-Taubah di sampingnya bunyi fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi dirimu di bulan ini. Zalim, tak boleh zalim. Maka katanya di bulan ini adalah Syahrullah, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita tasbih, banyak-banyak kita zikir. Kalau udah minta tadi Allahumma, kita minta barik lana, berkah doa kita yang banyak, berkah dalam umur, berkah dalam rezeki, berkah dalam kehidupan. Kita minta terus kepada Allah. Full 1 bulan kita minta. Maka habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkat salam. Rabbi firli, ya Allah ampun, warhamni, sayang, wa tub alayya, dan mohon ampun. Rabbi firli itu mohon ampun kepada Allah. Rabbi firli, ampuni ya Allah. Dosa kita, maksiat kita banyak. Banyak gak dosanya? Banyak. Maka Umi bilang sama jamaah yang kemarin Januari berangkat, dan juga orang-orang yang belum berangkat, walaupun udah ada uangnya, Umi bilang bahwa berangkat umroh atau haji, nggak usah khawatir dosa kita yang di sini akan dibalas di sana. Enggak, tanahnya tanah haram, Allah nggak akan balas.
Apalagi dari sini kita udah ngadu, udah mohon ampun kepada Allah, nggak akan dibalas di sana. Kalau ada orang yang bilang bahwa di sana gampang dibalasnya, enggak. Allah sayang sama kita. Maka Umi bilang sama jamaah kemarin, pergi kita ibadah umroh kemarin ini dan terus dan kapan saja, itu adalah mengaku dan mengadu. Mengaku dengan segala dosa yang kita lakukan. Akuin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa yang banyak Allah ampuni. Maksiat yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah kalau kita datang dengan membawa rasa kita kepada Allah. Maka orang ibadah itu adalah mengaku dengan dosa yang banyak. Maksiat kamu, salah saya, ngomong sama Allah. Allah nggak mungkin balas di sana. Karena tahu di sana tanah haram. Allah nggak zalim sama kita. Bahkan dikasih banyak berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih banyak, nggak ada orang pulang umrah pulang haji itu miskin, nggak ada ceritanya. Bahkan dikasih berkah tambah berkah tambah berkah. Ya. Mengaku dengan keesaan Allah. Bagaimana mungkin? Kalau kita di sini kita lihat kita pengen berhadapan dengan Ka'bah yang mulia, Ka'bah itu ngadepnya kemana sih? Ka'bah itu ada apa sih? Tapi ketika kita sampai di sana nggak bisa ngomong apa-apa. Apalagi kita lihat Allahumma zidka jal baitat tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran. Gak ada apa-apanya. Justru ngaku dosa yang banyak, ngaku dengan kebesaran Allah. Allah sayang sama kita, Allah kasih. Kemarin aja ini dinginnya itu 9 sampai 10 derajat Celcius. Dinginnya minta ampun. Mengepus jamaah yang udah tua, yang udah enggak. Cuma bilang ibadah sebanyak yang kita bisa lakukan. Bayangin 9-10 derajat. Pakaiannya cuma yang tebal doang sama jaket. Jadi kita minta kepada Allah yang kuat, harus kuat. Kemarin sampai Umi ada yang kerawah, kemudian pakai tasah 32. Duanya nggak nyangkut, nggak ada namanya, metal. Digiring sama laskar, nggak masuk dia ke Rabbah. Umi ingat ketika di bulan pandemi 23 jamaah Umi yang perempuan 11 nggak ada namanya di tasar, termasuk nama Umi nggak ada. Umi cuma bilang gini sama Allah, ya Rabb, aku banyak dosa, kami semua banyak dosa. Kami izinkan ya Allah hadir ya Allah yang wadi. Pengen salaman nama Rasul, pengen duduk bersama Rasul, pengen dapat syafaat Rasul. Izinkan ya Allah, izinkan, jangan dipersulit. Umi bilang sama jamaah, yuk kita ambil wudhu, kita mohon ampun sama Allah, kita banyak sholawat demi Allah. Duduk di depan Rabbah itu, ditanya, kam kulun ikhda wa isri, kulun hak, kulun wahid isnai, ditulis, dicek demi Allah ibu. Sampai di situ nggak dihitung, suruh langsung masuk. Itu rasanya baru terjawab ya Allah. Ternyata kalau kita yakin Allah kasih. Cuman wirid sumum mukmin fakum layatakan lamu. Laskar itu jangan ngomong diam aja, melongo aja ngeliatin kita, jangan dihitung. Kalau dihitung pasti mentang, nggak akan bisa masuk kita. Jadi memang kena Allah. Jadi di mana ibu yakin Allah akan kasih, percaya segala sesuatu. Insyaallah. Mama yang ujung misakit pulang dari sana sehat, ya kamu dijaga sama Allah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah kasih. Cuman butuh yakin. Cuman kadang-kadang kita manusia nggak yakin. Kadang-kadang meragukan. Kadang-kadang dengan perhitungan kita bahwa nggak mungkin bagi Allah. Ibu yang pernah hadir, bismillah pengen balik lagi. Yang belum, berangkat. Mumpung masih muda, mumpung matanya masih bisa melihat Ka'bah yang mulia, mumpung kakinya masih kuat, berangkat. Nyicil rumah aja bisa, nyicil mobil ngambil aja bisa. Masa pergi haji sama umrah nggak bisa sih, nggak kuat. Insya Allah nggak ada orang yang pernah hadir di sana itu dimiskinkan oleh Allah, enggak. Maka dikuatkan, ditambah kuat lagi. Nah ketika putaran yang keempat udah ngomong sama Allah,
Allahumma ja'al umrata mabrur wa sya'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Itu kan ngomong sama Allah. Maka yang kedua Umi bilang sama jamaah kemarin, yang kedua mengadu. Udah ngaku ngadu. Ngadu dengan segala kegelisahan hati yang kadang-kadang gak merasa cukup. Ngadu yang kadang-kadang hati gak baik sama orang. Ngadu yang kadang-kadang kurang bersyukur sama Allah. Ngadu yang kadang-kadang cuma bisa ngeluh. Ngadu yang kadang-kadang ngadu ya Allah. Nih hambamu yang fakir, hambamu yang penuh dosa, ngaku. Insya Allah kasih. Maka selalu kita bilang, Umi bilang kalau di haram ada tempat yang diijabah oleh Allah. Kalau kita di sini di Bekasi di Indonesia ada waktu yang diijabah oleh Allah. Mana Umi waktu yang diijabah oleh Allah? Yang pertama mau maghrib. Jadi usahakan besok kalau sudah kita masuk Ramadan ataupun sekarang, kalau maghrib ada di rumah, jangan di luar. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu ketika maghrib di rumah. Katanya, kata Al-Imam Idris, usia 40-50 kita, healing yang paling terbaik adalah majlis taklim. Bukan saatnya lagi bikin sosialita, healing jalan sono, jalan sini, itu bukan lagi kita, bukan zamannya kita. Healing kita yang terbaik adalah majlis ini. Healing kita yang paling terbaik adalah itu, yang bisa membuka cakrawala kita makin bersyukur, yang membuka kehidupan kita makin sabar, yang membuka hidup kita makin dekat dengan Allah, yang jauh dengan dunia, tapi selalu ingat dengan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, kalau pengen hatinya hidup, itu selalu ingat dengan Allah. Allah dekat sama kita, Allah kasih kita, Allah banyak kasih kita berkah. Jangan liatin harta ke atas. Kalau kita liatin harta ke atas, kurang terus hidup. Ke bawah saja. Kalau kita ke bawah, berkah kita ada. Semakin diuji rumah tangga makin ada. Semakin 50 tahun, 60 tahun, ingat, orang usia 56 tahun tuh gak butuh apa-apa, ibu. Suami istri itu cuma butuh ketenangan. Tenang punya mantu, tenang punya cucu, tenang punya kehidupan. Yang habis ngawinin tenang, dan semuanya tenang. Cuma butuh tenang. Gak butuh neko-neko hidupnya, gak butuh pamer sama semuanya kan. Usia 60, usia 70 tahun gak butuh apa-apa, gak butuh. Usia 70 tahun itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat masalah. Usia 80 tahun mau jajan kikil gak bisa makannya, nyangkut mulu di gigi. Gimana mau nikmatin enak kan? Mau makan durian yang enak, kolesterol yang banyak. Jangan kata masih muda. Nikmatin gak apa-apa, sekali-kali gak apa-apa. Kalau gak banyak gak apa-apa. Tapi kalau makannya 5 durian, 5 buah durian gak boleh. Kalau masih 2, 3, 4 biji gak apa-apa. Gak apa-apa kan gak tiap hari, sekali-kali boleh. Ya, jadi udah usia 80 tahun gak bisa makan yang keras, nyangkut di gigi. Mau ngunyahnya lama gak masuk ke aja. Ya Allah, ya. Usia 90 tahun, 80, 90 tahun gak mau punya rumah tingkat 2 kayak gini aja nih, mau naik ke atas gak kuat. Lalu apa yang dibanggain? Coba deh, coba deh. Apa yang dibanggain? Mau naik ke atas kagak betah. Enggak, jadi rumah itu bukan sesuatu yang memang harus, enggak. Dia usia 90 yang dia pengenin cuma bangku duduk yang enak. Paling tidak buat dia bangun, buat dia duduk, sadarannya itu. Nah, jadi benar. Rumah gede percuma. Ya, apa yang kita butuhkan? Enggak ada. Dia akan pergi bersama dengan suaminya, berdua lagi. Terus kalau kita nggak ibadah mau kemana? Kalau kita nggak kepengen untuk Allah, kenapa? Cuma Allah tujuan kita. Berarti itu ibrah buat kita. Yang matanya masih bisa lihat, kaki masih bisa berjalan untuk ibadah kepada Allah. Sekarang kita gunakan
dengan sebaik-baiknya. Iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haram. Waktu kita terbatas. Maka sekarang bulannya Allah, tingkatkan kualitas kita ibadah kepada Allah. Tingkatkan kualitas kita untuk berbuat kebaikan yang disebut amal soleh. Alladzina amanu wa amilus, orang-orang yang beriman dan beramal. Yang perlu ibu ketahui, amal soleh itu persyaratannya dua. Yang pertama, amal soleh itu harus bernilai dalam keikhlasan. Ikhlas. Gak apa-apa, gak banyak ikhlas. Gak apa-apa yang kita lakukan sederhana, tapi ikhlas kontinu. Kayak infak subuh tiap hari, biarin 1.000, biarin 2.000, biarin 5.000. Ikhlas tiap hari. Karena itu adalah as-shadaqatu lidaf'il bala. Nolak bala. Yang kedua, amal soleh yang kita lakukan harus dengan syariat agama Allah. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan itu. Nah sekarang aja bulannya bulan Rajab, syahrullah. Apa sih yang Allah senengin? Oh saum. Apa sih yang Allah senengin? Oh zikrullah. Apa sih yang Allah senengin? Beramal soleh. Nah, kita lakukan. Yang bisa nolongin orang, nolongin. Yang bisa bantu orang, bantu. Jangan ngomongin orang. Jadi apa yang bisa kita bantu orang. Yang gak bisa bantuin orang tenaga lah zikrullah. Jadi banyak yang kita lakukan bernilai amal soleh. Hatinya tenang, gak rasa kerusuk. Pokoknya kalau sedang terima takdir dengan Allah, hidup itu gampang. Gak mirip sama yang kanan sama yang kiri. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka sering-sering itu dipegang kalbunya, biar gak gampang untuk ngiri sama orang. Ingat zikrullah, salawat ya. Tenang hati kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang zikir sama Allah tenang hatinya. Dan kita selalu terpaut dengan Allah. Maka Sya'ban masuk besok adalah litathhiril qalb. Bersihin hati-hati kita yang hasad, yang hasud, yang iri, yang dengki, hilangin.